Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Satu tujuan kami datang ke tempat ini Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, dalam keadaan yang sehat dan kuat. Kami mau katakan semua karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selain kami membawa puji dan syukur, kami hendak berikan Tuhan. Dengan apakah kami balas Tuhan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, selain membawa hidup kami bagi-Mu, pujian kami hanya bagi kami Tuhan. Dan biarlah semua berkenan di hadapan-Mu Yesus, dan berbahagia bagi-Mu Yesus. Terima sembah kami Yesus. Ini hati kami bawa di altar-Mu yang kudus Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa besar cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada bagi kami, Kau yang menyertai setiap kami Tuhan. Kau yang menuntut kami, Kau yang memegang tangan kami Tuhan. Kami dapat berjalan bersama-Mu dan memperoleh kemenangan yang besar yang Kau janjikan. Haleluya, glory, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam
Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau dan Tuhan, hanya Engkau dan Tuhan, berbicara bagi Tuhan, sebab Dia tahu isi hatimu.
kasih yang tulus yang kami temukan hanya di dalam Engkau Tuhan. Biarkan setiap kami saat pagi hari ini terus dan terus mau memuji dan menyembah Engkau dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Terus dan terus menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan seluruh totalitas hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk bersorak bagi Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Yes. Biar cinta Tuhan semakin mendalam setiap kehidupan kita.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini seluruh hidup kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, urapan Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan hamba berdoa bagi setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi murid-murid-Mu yang mau mendengar, yang mau dinasihati, yang mau ditegur. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau kuasai tempat ini. Kau kuasai hati pikiran kami. Segala yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya kebenaran firman Tuhan, saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pagi ini bisa ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat ini siapa yang berdiri di depan? Pagi ini baru kita lihat, kita baru ketemu ini. Siapa dia ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kebiasaan saya begini, saya tidak mau membuang-buang waktu ketika kita merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya secara singkat saya memperkenalkan diri saya. Ya memang nama saya sudah ada di depan, tapi harus saya perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Daniel Rumaikeri, orang Serui. Nah, di sini ada yang orang Serui. Puji Tuhan. Kita satu suku. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya sudah berkeluarga. Istri saya. Puji Tuhan. Anak saya 6 orang. 3 cewek, 3 laki. Jadi sudah selesai. Sudah genap. Tidak lagi tambah sana, tambah sini. Tidak, cukup. Nah, puji Tuhan, Tuhan izinkan saya hari ini ada di Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Bapak Sambara sudah tahu, almarhum Bapak Pendeta Wana. Saya bersama dengan beliau di gereja itu melayani. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya kurang lebih hampir 11 tahun penggembalaan. Bapak Pendeta sudah pernah khotbah di jemaat GKI Baitel Soli. Nah, di depan Bapak Ishak Mandacan, saya dulu menggembalakan di situ. Namun karena tugas yang diberikan oleh organisasi kepada saya saat ini saya sebagai ketua majelis wilayah di Provinsi Papua Barat. Itu sebabnya dalam kapasitas itulah saya harus memberi tanggung jawab pelayanan penggembalaan kepada wakil saya Bapak Pendeta Sobaba. Sobaba pernah, kalau tidak salah pernah melayani di sini juga. Ya, beliau yang sekarang menggembalakan dan saya menjalankan tugas organisasi sebagai ketua wilayah. Begitu, ya, saya pikir perkenalan singkat ini bagi kita semua dapat terus menyatukan kita di dalam kasih Kristus. Di mana saja kita bisa bertemu, berjumpa, kita say hello saja. Ya toh? Amin. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya
Tidak ada komunikasi saya dengan Bapak Sampara, Bapak Pendeta, untuk saya ada di sini minggu pagi ini dan menyampaikan firman Tuhan. Sama sekali tidak ada. Nah, kebetulan Tuhan percayakan saya ada di kampus di SDT Rickson Creek. Nah, ketika saya di sana, Bapak Pendeta komunikasinya dengan Ibu Pendeta Wan, Ibu Helen. Lalu Ibu Helen, seharusnya Ibu Helen, namun karena kemarin hari Jumat Ibu Helen ada pelayanan ke Sorong. Beliau sampaikan ke Bapak Sampara, bagaimana kalau Bapak Pendeta Menteri bisa gantikan? Oh, puji Tuhan. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan, puji Tuhan. Dan itu disampaikan ke saya dan saya siap. Karena memang saya tidak menggembalakan, tugas saya sekarang cuma jalan keliling, kunjungi jemaat. Di mana? Di Wasor, di Sorong, dan seperti begitu. Nah, minggu ini saya ada di Manokwari, saya ada di sini. Puji Tuhan, waktu disampaikan sudah siap. Apapun tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita, ya firman Tuhan jelas. Ya toh? Amin. Baik tidak baik waktunya, siap tidak, harus kita laksanakan tugas itu. Itu sebabnya pagi hari ini terima kasih sekali lagi untuk Tuhan Yesus, untuk Bapak Gembala, semua pengurus yang ada di tempat ini untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Baik, saya langsung saja kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika saya diminta untuk memberikan tema, saya merenungkan satu bagian firman Tuhan yang beberapa waktu saya renungkan. Dan ketika saya baca bagian firman Tuhan itu, hati saya memang, firman ini luar biasa. Karena sesuatu yang di luar dari kebiasaan, di luar dari hal-hal yang normal, itu dilakukan. Dan ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya ajak kita baca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 4 ayat saja. Mohon maaf Bapak Pendeta, firman Tuhan biasa di sini kira-kira berapa menit? Saya harus tanya. Iya. Haleluya. Karena kalau sudah mengalir nanti KKR. Iya, itu biasa begitu. Jadi ya, saya harus tanya dulu supaya jangan sampai saya lewat. Oke. Mari buka Alkitab, kita berdiri, kita baca sama-sama Matius pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari kita baca sama-sama mulai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Firman-Nya hidup, firman-Nya luar biasa. Dipersilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak jadi masalah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang baca saya, hati saya ini seperti rasa lucu. Gimana nih firman Tuhan ini dicatat? Dikatakan begini, sekilas saya baca bagian firman Tuhan ini, saya mau menjelaskan alur cerita ini. Ini luar biasa. Dikatakan begini, setelah Yesus turun dari bukit. Artinya kalau kita baca, kita lihat pasal-pasal sebelumnya, Yesus sedang mengajar kepada orang banyak, betul? Di atas bukit Yesus sedang mengajar orang banyak. Setelah itu Yesus turun dari bukit, firman Tuhan bilang begini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Oke, itu yang pertama. Tapi yang kedua, orang banyak itu, di tengah-tengah orang banyak ada seorang yang disebut si kusta. Datanglah kepada Yesus juga. Nah, ini yang aneh. Aneh ini. Aturan adat istiadat orang Yahudi, orang kusta itu, mereka itu hidupnya dikucilkan. Tidak boleh ada dengan orang-orang
dari bukit setelah mengajar, orang-orang banyak mengikuti dia. Datang juga si kusta. Seharusnya orang kusta ini tahu diri. Ya toh? Seharusnya dia tahu diri. Saya kusta, jadi saya tidak boleh datang bergabung. Itu aturan. Adat istiadat orang Yahudi demikian. Lanjut. Lalu setelah dia datang, ini hal yang luar biasa juga. Tidak hanya dia datang kepada Yesus, tapi lalu sujud menyembah Yesus. Orang banyak yang mendengar apa yang Yesus bicarakan, apa yang Yesus khotbahkan, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Ketika Yesus turun dari bukit, mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus, tidak melakukan sesuatu. Tapi si kusta datang dan sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa. Lalu setelah itu, orang-orang yang berbondong-bondong, orang banyak yang berbondong-bondong, tidak berkata-kata apapun kepada Yesus. Ya kan? Tidak berkata-kata apapun kepada Yesus. Tapi si kusta yang datang kepada Yesus, dia sujud menyembah Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Amin. Amin. Ini sesuatu yang ketika saya baca bagian firman Tuhan, hati saya ketahui sendiri karena sesuatu yang tidak normal ini. Saya bilang ini tidak normal. Tidak normal. Kenapa? Ada aturan yang dilanggar oleh si kusta. Amin. Kenapa aturan itu dilanggar? Dia datang, sebenarnya dia sadar diri, dia harus tahu diri, dia tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu karena aturan. Ya toh? Apalagi dekat-dekat dengan mereka. Itu si kusta yang pertama. Tapi kemudian kita lihat siapa Yesus ini. Luar biasa. Waktu saya baca ini, saya bilang Yesus ini, ya, sebenarnya Yesus tahu aturan adat istiadat orang Yahudi. Tahu benar. Tapi perhatikan, coba kita baca ayat yang ketiga. Apa yang Yesus lakukan ini? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Bapak ibu saudara, ini yang saya bilang, orang kusta dia sudah melanggar aturan. Normalnya dia tidak boleh ada bersama dengan orang banyak, tidak boleh. Itu orang kusta. Tapi yang kedua Yesus. Yesus tahu aturan adat istiadat orang Yahudi. Untuk ada bersama dengan orang-orang yang sakit kusta saja tidak boleh. Tapi apa yang Yesus lakukan? Bapak ibu, kalau kita orang yang sakit kusta, orang yang sakit penyakit apa mungkin, don datang dekat kita begini, bagaimana? Itu jauh-jauh. Iya tuh, itu takut untuk dekat-dekat dengan mereka. Tapi perhatikan Yesus. Ini luar biasa. Saya bilang Yesus langgar aturan tapi untuk kebaikan. Amin. Perhatikan, Yesus tahu aturan adat istiadat orang Yahudi. Tapi apa yang dilakukan? Waktu si kusta berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Seharusnya Yesus berdiri dari jauh dan jawab, aku mau. Karena aturan. Iya toh? Normalnya seperti demikian. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus dekat-dekat dengan orang itu. Yang dilakukan apa? Menjamah. Aturan dilanggar oleh Tuhan. Tapi untuk kebaikan daripada si kusta. Amin. Amin. Ini luar biasa. Yesus menjamah dulu orang itu, baru berkata, aku mau. Amin. Oh, luar biasa. Waktu saya baca ini, saya bilang, Tuhan ini di atas segalanya. Kuasanya melebihi segala sesuatu. Aturan apapun yang dibuat, Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Dia melebihi segalanya. Normalnya, Tuhan tidak boleh dekat. Yesus orang Yahudi, benar? Aturannya dia tidak boleh dekat dengan orang yang sakit kusta. Tapi karena kuasanya, supaya apa? Pekerjaan Tuhan dinyatakan
dia harus ada di dekat orang itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bicara tentang kasih yang sempurna. Perfect love. Ini saya nak kasih bahasa Inggris begini. Ya, kasih yang sempurna. Amin. 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 Ya supaya terlihat keren. Pak Pendeta juga bahasa Inggris. Kali ini ketemu orang yang berbahasa Inggris ini juga kita kaku-kaku. Amin. Kasih yang sempurna. Saya mau memberikan penjelasan tentang. Saya akan bicara dari sisi orang kusta, tapi saya mau memberikan penjelasan secepatnya tentang kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna? Perhatikan, kasih yang sempurna itu yang melampaui batas-batas normal. Saya ulang, kasih yang sempurna itu melampaui batas-batas yang normal. Amin. Normalnya kita ini mati semua, amin, karena dosa. Tapi karena kasih Tuhan yang sempurna itu dia turun, meninggalkan kemuliaannya hanya karena kita yang berdosa. Amin. Mendekatkan batas yang normal. Normalnya kita mati semua, tidak ada yang selamat. Ya, sama dengan si kusta. Normalnya, oke, Tuhan tidak boleh ada bersama dengan orang kusta. Tuhan tidak boleh jamah orang yang sakit kusta. Itu normalnya aturan. Tapi karena kasih Tuhan kepada dia, aturan, batas-batas yang normal itu dilanggar. Tuhan Yesus salah? Tidak. Amin. Tidak. Kalau di bidang pemerintahan itu orang selalu bilang dengan kebijakan itu. Iya toh? Kebijakan itu sesuatu yang keputusan yang diambil di luar aturan. Iya toh? Aturannya harus begini. Ya, harus diikuti. Tapi karena dibilang kebijakan, makanya kita serong sedikit dari kebijakan itu. Itu kebijakan. Yesus luar biasa. Amin. Itu kasih yang sempurna. Ya. Melampaui batas-batas yang normal. Kasih kita bagaimana? Memandang rupa. Oh, karena begini, aturannya begini, baru saya mengasihi dia. Begitu? Tidak. Kita belajar dari Yesus. Ya toh? Amin. Yang kedua, kasih yang sempurna itu bagaimana? Perhatikan. Seharusnya kasih itu bagi, kalau Yesus mengerti pasti dia tahu itu, bahwa kasih yang sempurna itu hanya untuk orang-orang Yahudi yang sempurna. Ya toh? Karena aturan menolak orang-orang yang sakit seperti demikian. Dan mereka tidak berhak mendapatkan kasih. Dikucilkan, dijauhkan. Tapi kehadiran Yesus di situ membawa perbedaan yang luar biasa. Menggeser semua aturan-aturan yang normal. Orang banyak sebenarnya mereka tahu tidak boleh ada orang kusta di situ. Tapi kenapa mereka diam 1000 bahasa? Saya juga heran. Saya heran betul ini waktu baca ini. Yesus turun, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi datang si kusta, mereka tidak menolak dia sama sekali. Ini luar biasa. Amin. Kalau kuasa Tuhan akan bekerja di tempat itu, tidak ada satupun yang bisa bertindak, tidak ada satupun mulut yang bisa berkata apapun. Amin. Kalau Tuhan mau bekerja bagi kehidupan kita, tidak ada satupun yang bisa berkata, oh tidak, dia tidak boleh, dia tidak berhak. Tidak. Tidak ada satupun yang bisa berkata. Si kusta mendapat pertolongan. Yesus tidak memandang rupa. Kasih yang sempurna itu tidak memandang rupa. Amin. Kau sakit apakah? Kau orang apakah? Kau orang Serui kah? Kau orang Batak kah? Kau orang Chinese kah? Kau orang apa? Tidak. Kasih yang sempurna itu milik semua orang. Amin. Milik semua orang. Tidak hanya milik orang Yahudi. Itu sebenarnya Yesus tunjukkan itu kepada mereka. Orang banyak. Dia juga berhak menerima kasih. Amin. Kasih yang sempurna itu tidak memandang rupa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu kasih yang sempurna. Sederhana saja. Melampaui batas-batas yang normal. Tidak memandang rupa. Bisa ya? Sekarang saya mau bicara dari sisi si kusta.
Yesus sudah memperlihatkan kasih yang sempurna itu. Sekarang si kusta bagaimana? Perhatikan apa yang dilakukan oleh si kusta. Sehingga kasih yang sempurna itu didapatinya dengan sempurna pula. Amin. Yesus menunjukkan kasih yang sempurna itu kepadanya, kepada semua orang yang ada bersama-sama dengan Yesus. Si kusta merindukan kasih yang sempurna itu. Apa yang dikerjakan oleh si kusta sehingga kasih yang sempurna itu diperoleh juga dengan sempurna? Perhatikan apa yang dilakukan oleh si kusta. Saya tadi bilang, secara aturan adat istiadat orang Yahudi, si kusta tidak boleh ada bersama dengan orang banyak. Tapi yang dikerjakan oleh si kusta apa? Waktu Yesus turun dari bukit, orang banyak mengikuti dia. Si kusta juga datang kepada dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk meraih kasih yang sempurna dari Yesus, saya yakin si kusta dia punya kerenduan sembuh. Amin. Saya yakin itu. Itu sebabnya semua yang menjadi aturan itu dilanggar oleh dia. Hanya karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin. Hanya karena ingin berjumpa dengan Tuhan dan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, dia melanggar semua aturan adat istiadat orang Yahudi. Dia datang dan berjumpa dengan Yesus. Itu langkah awal. Orang sedang bilang begini, langkah awal itu menentukan langkah akhir. Ya, langkah awal yang diambil oleh si kusta, berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Itu dulu yang dilakukan oleh dia. Saya yakin kalau dia tidak melangkah dari tempatnya, tidak akan terjadi sesuatu bagi dia. Amin. Tidak akan terjadi sesuatu bagi dia. Tidak akan ada terjadi penyembuhan, pentahiran di sana. Tapi karena dia mengambil langkah, saya harus bertemu dengan Yesus. Waktu saya baca ini, betul-betul Bapak Ibu Saudara, saya heran. Orang banyak ada bersama dengan Yesus, tapi waktu si kusta datang, tidak ada satu pun yang menghindar. Ini keajaiban yang luar biasa. Tidak ada satu pun yang menolak. Tidak ada satu pun yang berkata kepada dia, kau tidak boleh di sini. Kau pergi, kau pergi. Tidak. Ini luar biasa. Kasih itu membuat segala sesuatu yang tadinya harus tidak boleh di sini, tidak boleh begini, segala aturan itu. Ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini langkah iman yang luar biasa. Si kusta mendapatkan kasih yang sempurna dari Tuhan, yang sempurna bagi dia, karena dia mengambil langkah iman yang pertama, mau berjumpa dengan Yesus. Amin. Sederhana saja firman ini Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan saya di tempat ini, ini nanti hal yang kedua tadi saya mau bilang. Ada banyak orang hari ini mungkin beribadah, tapi apakah itu menjadi kerinduan mereka bertemu dengan Yesus atau tidak? Itu menjadi hal yang sangat penting. Fisik bisa ada di sini, fisik bisa ada di gereja, fisik kita bisa ada sedang beribadah kepada Tuhan, tapi apakah hati kita ini sedang tertuju kepada Tuhan? Amin. Kuasa itu bisa terjadi bagi kita bukan karena kehadiran kita secara fisik. Kuasa itu terjadi karena hati kita yang terpaut dengan Dia. Amin. Ya. Si kusta ini datang karena dia punya kepercayaan, keyakinan bahwa dia akan mengalami sesuatu ketika berjumpa dengan Tuhan. Langkah pertama dia hadir. Clear. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Dia tidak cuma hadir, tapi mari perhatikan apa kata-katanya di dalam ayat yang kedua. Apa yang dilakukannya? Saya ulang. Apa yang dilakukannya di ayat yang kedua? Ya, sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya bilang, sekian banyak orang yang kata firman Tuhan, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tidak melakukan sesuatu, padahal mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mereka sudah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, dan ketika Yesus turun, mereka berbondong-bondong datang kepada Dia, tapi tidak ada satu pun yang datang sujud menyembah Yesus. Tuhan tolong saya. Tuhan, tidak ada. Si kusta yang tadinya datang, lalu terus sujud menyembah Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara,
Ini kecenderungan. Kita datang beribadah, mungkin kita dengar firman Tuhan. Apakah sikap hati kita sudah benar? Kita duduk saat ini semua. Saya sedang berbicara firman Tuhan. Tapi hati kita bagaimana? Tuhan mencari hati. Dan itu yang Tuhan temukan di hati si kusta. Tuhan temukan itu di hati si kusta. Dia datang dan sujud menyembah Yesus. Apa maksudnya ini? Dia tahu benar. Si kusta sadar benar. Sesungguhnya dia tidak layak ada di situ. Dia tidak layak ada di tengah-tengah perkumpulan orang banyak. Tapi dia tahu, dia datang kepada pribadi yang tepat. Pribadi yang sanggup memberikan pertolongan. Orang banyak sekian tahun dia mengalami kusta, tidak bisa memberikan pertolongan bagi dia. Karena apa? Orang-orang yang seperti dia dikucilkan. Jelas mereka tidak dapat pertolongan. Amin. Tapi dia tahu ada pribadi yang bisa menolong dia. Itu sebabnya dia datang dan sujud menyembah Yesus. Ini sikap hati yang harus kita miliki. Si kusta menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya bergantung, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini sikap hati yang harus kita miliki. Makanya saudara, si kusta menerima kasih yang sempurna dan sempurna bagi kehidupannya. Karena dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati itu penting. Bapak Ibu, mari perhatikan ayat firman Tuhan. Ini sangat penting. Coba buka kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Coba baca. Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya hati merendahkan diri di hadapan. Ya. Coba baca Amsal 16 ayat 5 dulu. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Sungguh ia tidak akan luput. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan tegas. Orang yang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan. Keji. Keji itu maksudnya apa itu? Keji bagi Tuhan. Di pandangannya Tuhan. Mohon maaf, seperti kita lihat kotoran anjing itu. Bagaimana ketika kita melihat kotoran anjing? Rasa jijik, iya tak? Begitulah kesombongan di mata Tuhan. Jijik. Dan firman Tuhan bilang apa? Ia tidak akan luput dari hukuman. Artinya jelas. Jelas. Kesombongan itu ada hukumannya. Sebabnya Tuhan tidak cari siapapun. Kita boleh hadir gagah-gagah semua. Saya boleh pakai jas begini. Dan kalau hati tidak rendah, hati kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, sia-sia saya hari ini bicara di depan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehebat apapun kita, tapi kalau hati kita tidak memiliki kerendahan hati, sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului. Amin. 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 Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Amin. Orang yang tinggi hati itu awal dari kehancurannya. Si Lucifer itu menjadi bukti bagi kita. Jangan kita bicara orang lain, tapi kita bicara pribadi itu. Kesombongannya itu toh.
Dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan campakkan dia. Jadi jangan coba-coba. Ya toh, kalau Tuhan sudah angkat sendiri sedikit, jangan coba-coba, hati ini mulai sombong. Bahaya. Amin. Kalau Tuhan mulai angkat, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Jangan coba-coba, karena iblis akan pakai itu. Nah, kita mulai. Oh saya. Kalau sudah bicara saya, hati-hati. Firman Tuhan jelas. Awal dari kehancuran. Tidak ada kita di sini yang mau hancur, toh? Amin. Jaga hati kita baik-baik. Amin. Ya, Amsal pasal 4 ayat 23. Bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita mau bicara, kita mau fisik bagus, kita mau penampilan yang mantap, tapi hati ini akan terpancar siapa kita sebenarnya, toh? Iya, bukan penampilan ini yang orang lihat, Pak Pendeta Rumah Kei boleh, hebat, tidak. Ada orang melihat perbuatan kita dari hati kita, ya toh? Kehidupan ini terpancar dari apa yang ada di hati. Kalau hati kita menyimpan benci, marah, dengki, ya itu sudah akan terpancar, ya toh? Itu akan terpancar. Itu sebabnya jaga hati ini baik-baik. Tuhan mencari hati, bukan mencari fisik kita. Kau hadir di sini, tapi hatimu di tempat lain, Tuhan tidak perlu itu. Amin. Tuhan mencari hati kita. Itu sebabnya kalau fisik kita hadir ada di tempat ini, hati kita juga harus ada di sini dan bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Kenapa Tuhan Yesus bilang kepada orang Farisi, orang bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya saja, tapi apa? Jangan kita puji Tuhan semangat, kalimat sana sini. Tapi ternyata hati kita ini serok, kita hati tidak ada di ibadah, kita ini sedang pikir harta kita sedang berpikir tentang kekayaan kita sedang berpikir tentang aduh nanti makan bagaimana. Iya toh? Padahal kita ada di beribadah. Kita sedang tepuk tangan. Hati yang gembira. Pokoknya semangat sudah. Saya biasa, kalau sudah begini saya suruh kita menyanyi. Tidak apa-apa Bapak Pendeta. Boleh tim musik. Ayo. Aduh. Tapi saya ini kalau menyanyi lagu sukacita jadi. Mari tim musik, satu lagu dulu. Ya. Supaya kita puji Tuhan, jangan kita semangat tapi hati kita itu ada di tempat lain. Hati ini harus ada di sini juga. Karena Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ya. Ayo, tim musik. Ini mau kakak ini. Ya, haleluya. Ya, kita mengalami kasih yang sempurna, bukan setengah-setengah. Sempurna Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Satu pujian. Pujian apa yang semangat? Yang biasa semangat di tempat ini. Kucinta keluarga Tuhan sudah. Bisa? Oke. Kalau orang serius bilang sogeri. Kucinta keluarga Tuhan. Haleluya. Kita semua dapat kasih yang sempurna dari Tuhan. Harusnya kita wujudkan itu. Kita saling mengasihi. Amin. Ya. Haleluya. Keluarga Tuhan itu saling mengasihi, saling mencintai satu dengan lain. Kucinta keluarga Tuhan.
kasih dikau dengan penuh ya kasih Tuhan. Bisa toh? Oke, kita pakai gerakan. Musik jalan. Dipersilakan dulu ke Tuhan. Iya. Kita ini semua keluarganya Tuhan. Amin. Amin. Yohanes pasal 1 ayat yang kedua 12. Iya toh? Yohanes pasal 1 ayat 12 itu. Ya, bilang apa? Coba baca. Ada ini saya bilang kalau sudah begini nanti mau pakai ayat keluar. Harusnya kita fokus ke firman Tuhan yang tadi. Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi siapa itu anak-anak Allah? Mereka yang percaya. Siapa yang percaya itu? Saya. Katakan saya. Amin. Katakan untuk Tuhan. Kita keluarga. Saya dengan Bapak Pendeta Sampara berbeda. Kulit saja beda sekali. Tapi kita keluarga. Amin. Makanya saya ada di sini. Kalau terada, siapa ini? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sudah Tuhan mencari hati. Si kusta dia datang sujud ini. Bapak Ibu Saudara, dengan saya bisa mengalami kasih yang sempurna itu. Bukan setengah-setengah, sempurna. Kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sombong. Amin. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Apa yang dilakukan oleh si kusta? Mari bukan firman Tuhan. Yang ketiga, tidak cukup dia datang, dia cari Tuhan. Tidak cukup dia punya hati yang tulus, dia datang Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Tapi ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia katakan kepada Tuhan? Apa yang dia katakan kepada Yesus? Dia bilang begini kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang waktu saya baca bagian ini, saya bilang luar biasa si kusta ini. Normalnya ketika orang datang minta bantuan, itu biasa bilang begini, Bapak bisa tolong saya kan? Ya, Bapak tolong saya dulu kan? Saya butuh ini, saya perlu ini. Ini normalnya. Iya toh? Ya. Tapi perhatikan kata-kata si kusta. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya waktu baca ini, saya bilang orang ini luar biasa. Dia tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendaknya. Tapi dia bilang begini, Tuhan, semuanya menurut Tuhan jadi bagi saya. Itu sebabnya ada kata, jika Tuhan mau. Pilihannya bukan pada dia, tapi pada Tuhan. Amin. Seringkali kita datang menyampaikan segala permohonan kita, kita minta Tuhan mau mengikuti keinginan kita. Tapi si kusta tidak, dia luar biasa. Dia kasih pilihan, Tuhan,
jika Tuhan mau. Pilihan itu ada pada Tuhan. Tuhan mau atau tidak, terserah Tuhan. Artinya apa? Kebergantungan kepada Tuhan itu sangat penting. Amin. Tidak ada persoalan yang berat, tapi kadang-kala kita mau Tuhan mengikuti kehendak kita. Apa yang kita mau tidak selaras dengan Tuhan. Makanya doa kita, saya harus tanya dulu kepada jemaat. Ada berapa jawaban doa? Hah? Ada berapa jawaban doa? 3. Yang pertama? Yang? Tidak? Tunggu? Tidak. Oke, ada 3. Betul? Betul? Menurut siapa ini? Menurut siapa ini 3 jawaban ini? Ternyata jawaban doa yang kita sampaikan, ya, tidak, tunggu, itu menurut kita manusia. Amin. Iya, menurut kita, ketika doa kita berdoa dan doa dijawab, kita bilang ya. Tapi mungkin 2 bulan baru dijawab, kita bilang tunggu. Tapi sama sekali doa kita tidak jawab, kita bilang tidak. Itu menurut kita. Benar? Kan salah ini. Ya. Ya toh? Kita yang bilang ya, kita yang bilang tunggu, kita yang bilang tidak. Padahal Tuhan tidak pernah tidak jawab doa. Ya, Tuhan tidak pernah tidak jawab doa. Tuhan menjawab doa kita. Ya toh? Oke, saya belum bertanya. Ketika kita bilang tidak, itu jawaban doa ke tidak? Iya, ketika kita bilang tidak, itu jawaban doa. Atau menurut kita, Tuhan tidak menjawab doa. Nah, itu jawaban doa. Ketika kita bilang tunggu, itu jawaban doa ke tidak? Jawaban doa, karena kita bilang tunggu. Itu sama halnya dengan Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Amin. Dengan demikian jawaban doa itu ada berapa? 1. Tuhan menjawab doa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jawaban doa itu 1. Tuhan menjawab doa. Menurut waktu, menurut kehendak dan kemauan Tuhan, bukan kemauan saya. Amin. Kalau kita berdoa dan menurut kehendak kita, makanya kita bilang ya, tidak, menunggu. Amin. Kalau kita menurut kehendak Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan mau kapanpun, mau siap, mau waktunya kapan, tetap Tuhan menjawab doa saya. Amin. Saya mau suruh menyanyi lagi. Ya, puji Tuhan. Orang kusta ini, dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menjadikan aku. Artinya, dia tidak memberikan permohonan, tapi dia justru bicara kepada Tuhan. Pilihan itu Tuhan yang tentukan, bukan dia. Amin. Jika Tuhan mau, Tuhan kerjakan. Kalau tidak, ya terserah Tuhan. Semuanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kasih yang sempurna yang Tuhan kerjakan bagi kita, belajar untuk mempertaruhkan segalanya bagi Tuhan. Ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan lagi kita pakai kemampuan kita. Amin. Saya tadi dengar bahwa pendeta sampaikan jemaat sudah punya lahan. Berapa tahun? 10 tahun, 11 tahun di tempat ini. Jemaat sedang bergumul, sudah punya lahan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Amin. Saya tadi lihat dananya berapa? 4 miliar ya? Berapa? Kurang lebih 4 miliar. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengerjakan, menyediakan, membangun. Terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu. Amin. Ingat, datang kepada Dia. Hati kita benar-benar Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Dia. Yang ketiga, serahkan semua kepada Dia. Dia akan bertindak. Amin. Iya. Ketika bangsa Israel
keluar, mereka ketemu laut ini. Semua bicara kepada Musa bagaimana. Musa, kau ini bagaimana nih? Kita tinggal di Israel, di Mesir sana enak-enak. Lebih baik kita di sana, mau mati di sana sudah. Oh, bahwa kita kemarin kita mau mati di tengah padang gurun ini. Karena apa? Dari belakang mereka siapa? Firaun dengan pasukannya. Di kiri kanan apa? Dia banyak laut. Kiri kanan apa? Pada burung. Di depan mereka di laut. Tidak ada harapan. Iya kan? Tapi Musa bilang, kamu tenang. Kamu lihat saja apa yang Tuhan lakukan. Amin. Ya. Tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan bagi jemaat. Tidak perlu khawatir. 4 miliar itu kecil bagi Tuhan. Amin. Lihat Tuhan akan lakukan. 11 tahun di tempat ini cukup. Begitu Bapak? Cukup. Ya, cukup. Tuhan mau kita melangkah. Satu langkah maju. Di dalam berpikir dan bertindak. Amin. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus bicara di dalam Filipi pasal 3. Ya. Dia bilang, dia melupakan semua yang di belakang. Oke. Cukup sudah Tuhan, selama ada di sini. Kami mau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ya, dia meninggalkan semuanya karena dia berjumpa dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Dan saya percaya pasti Bapak Pendeta dengan jemaat di sini punya pikiran yang sama. Kita mau melangkah maju. Berpikir maju. Selangkah lagi lebih maju dari hari ini. Amin. Hari ini Tuhan ada tidak cukup. Saya tadi perhatikan Bapak Pendeta, jemaat datang nanti harus terus sorong-sorong begini. Aduh, ruangan ini sudah tidak cukup. Amin. Minta maaf saya tanya Bapak, jumlah jemaat berapa ini Bapak? Wah, luar biasa. Ini bukan tempat ini lagi. Amin. Bukan tempat ini lagi. Bukan gedung ini lagi. Tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat melakukannya bagi kami. Coba jemaat katakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melakukannya bagi kami. 1, 2, 3. Lebih dasar. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat melakukannya bagi kami. Amin. 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 Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Saya kemarin bicara di pelayanan di lapas. Saya bicara bagi mereka. Saya tanya seorang 20 tahun hukumannya. Saya bilang, Bapak percaya? Percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu bagi Bapak? Dia percaya. Tidak ada yang mustahil. 20 tahun itu hanya hukuman yang dijatuhkan kepada Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Mungkin saja 12 tahun, mungkin saja 15 tahun, 10 tahun baru bisa keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita punya hati dengan Tuhan, terkonek dengan surga. Amin. Karena Tuhan tidak butuh kehebatan. Di luar kita hebat. Ya toh, kita hebat di luar itu makanya ada di penjara. Iya. Jadi orang-orang yang hebat di luar ini jangan hebat. Bilang, oh saya hati-hati. Kalau kau sudah ada di penjara sana, kau pikir 1000 kali di sini. Saya bilang kepada Bapak, tidak kebetulan Bapak ada di sini. Semua yang dulu Bapak banggakan di luar itu Tuhan pangkas. Tuhan mau Bapak Tuhan pangkas itu semua. Dan Bapak keluar dari tempat ini menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang yang lain. Amin. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Bergantung kepada Tuhan. Ya toh? Firman Tuhan jelas. Kitab Yeremia pasal 17. Ya toh? Ayat yang ke-5 dan 7. Ya toh? Ayat yang ke-5 bilang apa? Coba baca dulu supaya jangan salah-salah.
Oke. Yeremia pasal 17 ayat 5. Kalau tidak ayat 7 duluan. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Itu ayat berapa Bapak? Ayat 7. Oke. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan itu diberkati. Amin. Amin. Itu jelas. Kita tidak bisa bolak-balik firman. Hukum dan aturan dunia bisa dibolak-balik. Ya toh? Putih bisa menjadi apa? Hitam bisa menjadi putih. Iya, bisa. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Itu hukum dunia. Tapi hukum yang datang dari Tuhan tidak pernah bisa diputar balikan. Jelas? Amin. Diberkati orang yang menaruh harapannya kepada ayat 5 bilang apa? Yang kuat, yang keras. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan segalanya. Jelas, kutuk. Tidak bisa kita rubah. Tidak bisa dibuat, oh ini salah. Bapak harus ayat 5 ini yang di atas. Tidak bisa. Ayat 5 seharusnya tidak ada. Siapa yang merubah itu? Kita tidak bisa duduk selalu untuk apa? Istilah dunia bilang apa? Rapat luar biasa kan? Persidangan luar biasa. Amandemen Alkitab. Tidak bisa. Itu dunia. Iya toh? Dunia kan kita amandemen anggaran dasar segala macam, kita bisa amandemen aturan gereja semua itu. Ini tidak pernah bisa berubah. Amin. Kebenaran tetap kebenaran. Yang melakukannya disebut berbahagia. Amin. Iya, yang melakukannya disebut berbahagia. Karena apa? Mereka akan seperti pohon yang yang tidak pernah layu daunnya. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Amin. Bukan yang luar biasa kalau melakukan firman Tuhan. Iya, di tengah-tengah kesusahan, penderitaan tetap tersenyum. Amin. Ataukah kita tersenyum saat kita mengalami kebaikan? Hanya kebaikan. Ya, lanjut. Nanti kita waktu habis. Minta maaf Bapak Pendeta, ini kalau sudah bicara begini sudah jadi. Oke, itu yang ketiga. Bergantung kepada Tuhan, serahkan kepada Dia, biar Dia bertindak. Kita menunggu apa yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Lihat seperti kata Musa, lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Tinggal Tuhan perintahkan. Musa, apa yang di tanganmu? Taruh di atas laut itu, dan laut terbelah. Siapapun tidak bisa menghalangi Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh si Kusta. Sempurna, perfect, tidak setengah-setengah. Tidak bilang begini, nanti kau datang kembali kontrol ya. Itu dokter toh? Ibu nanti datang kontrol ya, minum obat ini 1 minggu. Ya, nanti datang kontrol lagi. Kalau belum nanti saya kasih obat lagi. Oh, Tuhan Yesus tidak seperti demikian. Amin. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Sempurna. Coba bilang sempurna. Sempurna. Iya, Tuhan Yesus kita sempurna, makanya semua yang dilakukannya sempurna. Amin. Ya, yang dialami oleh si Kusta. Ketika dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Ini luar biasa. Yesus bertindak dengan kasih-Nya yang sempurna, melewati semua hal yang normal, yang tidak boleh Yesus harus lakukan. Dia turun. Sebenarnya tadi saya bilang, Yesus harus bilang dari saya mau jadi tahir. Itu normal, harus begitu. Tapi ini luar biasa. Yesus turun dan menjamah dia. Yesus datang dan menjamah dia. Haleluya. Dia alaminya si Kusta. Jemaat bisa mengalaminya. Amin. Amin. Yakin? Percaya? Amin. Pasti bisa mengalami.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh si kusta? Dia mengalami kasih yang sempurna datang dari Tuhan. Dia hadir, dia datang mencari Tuhan. Dia sujud menyembah Yesus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan semuanya apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan. Tapi yang keempat dan terakhir, Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Yesus bilang kepada dia begini. Saya waktu baca ini, jujur, Bapak Ibu Saudara bilang, Tuhan Yesus ini bagaimana? Yesus bilang kepada si kusta begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingat, ini Yesus peringatkan dia, ya kan? Ingat. Lalu Yesus mulai dengan kata jangan, larangan. Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Bapak Ibu saya baca ini, saya copy paste ini. Betul. Saya baca di Tuhan Yesus ini bagaimana? Tuhan Yesus larang suatu peristiwa yang besar yang terjadi yang Tuhan lakukan di tengah-tengah orang banyak yang ada bersama dengan dia. Tapi Tuhan Yesus larang si kusta tidak boleh sampaikan ini kepada orang. Coba Bapak Ibu. Ada orang banyak tidak? Ada? Ya, yang mengikuti Yesus. Oh? Ada orang banyak. Tapi Yesus bilang kepada si kusta, jangan beritahukan hal ini kepada orang. Orang-orang yang di situ ada tidak, pasti mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan. Oh? Aduh, saya baca ini sedang Tuhan. Tapi ini poin penting. Poin penting bagi si kusta yang Tuhan mau gunakan. Tuhan bilang pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Ya kan? Menjadi bukti bagi mereka bahwa kau sudah taat. Tuhan Yesus ingatkan dia bahwa bersyukur itu penting. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam, persembahkan korban syukur itu hal yang harus dikerjakan. Amin. Itu wujud terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kasih yang sempurna bisa kita alami dengan sempurna kalau kita mulai belajar berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekecil apapun yang Tuhan lakukan bagi kita, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang orang menjadi lupa. Lupa. Hari ini bisa dilalui, hari ini bisa bangun dan bisa melihat hari yang baru. Kadang-kadang orang lupa mengucap syukur. Ya kan? Lupa. Mereka hanya mau bersyukur karena menerima sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Tapi hal yang kecil itu seringkali mereka abaikan. Bapak Ibu jemaat, saya hanya ingatkan kita. Tuhan mau untuk kita belajar bersyukur. Berterima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan. Itu bukan menurut kemauan kita, bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Dia kerjakan itu bagi kita. Oleh sebab itu, layaknya harus kita bersyukur kepada Dia. Berterima kasih kepada Dia. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 bilang, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Dalam segala hal mari kita mengucap syukur. Amin. Hari ini kalau kita masih 11 tahun ada di tempat ini, kita tetap bersyukur kepada Allah. Tapi kita punya keyakinan kepada Dia, Allah yang sempurna, akan mengerjakan yang sempurna bagi jemaat ini. Amin. Iya. Itu yang kita lihat. Kita harus bersyukur. Kita bersyukur. Tuhan ingatkan dia harus kau bersyukur. Tuhan ingatkan kita. Mari belajar bersyukur. Haleluya. Jemaat mau mengalami hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi si kusta? Mau mengalami kasih yang sempurna? Yang tidak setengah-setengah, yang sempurna Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Mari kita berdiri. 4 hal ini mari kita perhatikan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Cari Dia di setiap waktu dalam setiap hidup kita. Jangan
Jangan karena hari Minggu kita baru datang. Cari dia di setiap waktu. Di dalam hidup kita. Gunakan semua kesempatan untuk mencari dia. Mencari dia di dalam merenungkan firman Tuhan. Mencari dia di dalam doa kita kepada dia. Dalam persekutuan kita. Cari dia. Ingat, Tuhan mencari hati. Merendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan benci. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, serahkan semuanya kepada Tuhan. Bergantung mutlak kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Yang keempat, mari bersyukur untuk segala yang Tuhan lakukan. Sekecil apapun. Di musik mari kita nyanyikan suatu pujian. Kasih yang sempurna. Setelah kita nyanyikan pujian ini, nanti mohon Bapak Pendeta sama berdoa bersyukur firman Tuhan. Kasih yang sempurna.
Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang sempurna hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan menemui kasih yang sempurna itu. Saat ini kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Begitu baiknya Engkau, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa dan segala kejahatan kami. Kami yang seharusnya dihukum, tetapi kasih-Mu yang sempurna, yang telah Engkau nyatakan kepada kami, seperti Engkau nyatakan juga kepada si Kusma. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, berikan kami kasih-Mu, berikan kami damai-Mu, berikan kami sukacita-Mu, berikan kami kemenangan-Mu ya Allah, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pada saat ini. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, memberkati pelayanan-pelayanannya, memberkati semua yang dipercayakan kepadanya. Pakai hidup hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan kehendak-Mu. Biar kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupannya dan hidupnya, mempermuliakan Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu, buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih hamba-Nya. Saya percaya kita semua berkat oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman selama seminggu berjalan. Ya, demikian pengumuman selama seminggu berjalan. Saya ngajak kita satu dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadirat kejutan dan perhargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalaukan dari dalam hidupku, keluargaku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberkati.
Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya atas nama jemaat pribadi saya, keluarga dan keluarga besar keluarga Masa Depan Cerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel dan Ibu yang sudah berbagi berkat kepada kita di tempat ini. Harapan dan usaha kami bahwa ini bukan pertama dan terakhir. Ya, kami kita keluarga. Dan saya sangat senang ternyata ibu juga teman daripada kakaknya ya. Kakak itu teman main saya juga ternyata, sampai lupa gitu. Ya, oke. Dan juga selamat datang kepada Bapak Tom Ring Yuang ya. Bapak ya, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing, kita keluarga dalam Yesus Kristus. Oke, baik. Seperti biasa saya mengundang ketiga hamba ini, hamba Tuhan juga. Boleh ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Pendeta dan Ibu dan juga Pak Tom, boleh ke depan sini. Ya, Bapak Tom juga nih STH loh. Wah, puji Tuhan, sangat senang bisa ketemu. Ya. Baik, dikasih dulu. Mari kita angkat tangan, kita memberkati ketiga hambanya di dalam tugas, pekerjaan dan pelayanan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama kepada mereka. Bapa, kami tahu kalau hari ini kami bertemu dengan hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas jemaat di tempat ini. Boleh berjumpa dengan ketiga hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan di tempat ini dan yang sudah mereka lakukan bagi kami, Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Terima kasih Bapak, kami sepakat, kami sehati, kami mau berdoa kepada ketiga hamba-Mu, Bapak Daniel dan Ibu, demikian juga dengan Bapak Tom. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan bukan semua yang terbaik kepada mereka. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal yang bukan daripada Tuhan yang mengganggu kehidupan pribadi jasmani mereka, sakit penyakit dalam bentuk apapun, kami tolak dan halalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari kekuatan kuasa Tuhan terus memimpin ketiga hamba-Mu berjalan dalam kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada ketiga hamba ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah Bapa, pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan kita daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, menolong kita, membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat siang. Tuhan berkati kita semua. Ibu. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada siang hari ini bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu Sangge. Kita akan berjumpa kembali pada besok Minggu depan bersama-sama di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.